Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sore ini spesial, istimewa, hadir hamba Tuhan ganteng ya, Koko Samuel. Samuel Kurnia Jaya, beliau adalah penginjil, guru Injil, evangelis, saudara ya. S1 beliau dari STT Amanat Agung Jakarta. Dan S2 beliau adalah Master Teologi dari STT Reform Jakarta, saudara ya. Dan saya percaya hari ini beliau akan menyampaikan isi hati Tuhan. Beliau ada di Korea, nanti akan cerita banyak, sedang studi bahasa Korea, saudara, di Chongsin University. Dan saya percaya nanti ada kesaksian yang akan beliau sampaikan dan juga firman Tuhan yang kuat yang akan memberkati kita semua. Mari kita sambut dengan tepuk tangan hamba Tuhan, Evangelis Samuel Kurnia Jaya. Silakan. Shalom teman-teman. Oke, sudah beberapa kali saya ibadah di sini, jadi sudah banyak teman-teman yang pastinya udah kenal ya. Juga sudah ada yang lihat istri dan anak saya yang bulan lalu datang ya. Yang kangen sama anak saya tenang ya, kalau Tuhan izinkan tahun depan datang lagi ya. Nanti bisa main lagi. Kalau Tuhan izinkan ya, manusia bisa berencana tetapi Tuhan yang menentukan. Oke, teman-teman sekalian, hari ini saya happy banget, saya bersyukur kepada Tuhan dapat kesempatan untuk men-sharingkan isi hati Tuhan buat kita semua ya. Tema yang diberikan kepada saya oleh Pastor Dedi adalah Serving God, Serving Others ya. Ini adalah bulan pelayanan, betul ya Pastor Dedi ya. Jadi ini adalah satu tema yang kiranya boleh kita renungkan dengan sungguh dan boleh kita betul-betul tanamkan dalam hati kita. Ya, biar waktu ke depan Allah Roh Kudus yang boleh memimpin. Ya, mari kita bersama-sama teman-teman sekalian, kita sekali lagi bersatu dalam doa minta pimpinan Tuhan. Kita bersatu dalam doa bersama. Bapa Surgawi, siapakah kami sehingga kami boleh ditebus di dalam Kristus Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Baik hamba-Mu yang saat ini berbicara di depan, maupun semua teman-teman, jemaat ataupun simpatisan BIC Korea di tempat ini. Kami semua orang yang tidak layak, yang berdosa, yang tidak ada apa-apa. Tetapi Tuhan, Engkau cintai kami sedemikian rupa. Engkau kasihi kami sedemikian rupa. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus mati bagi kami. Dan Allah Roh Kudus mencelikkan hati kami, melahirbarukan kami sehingga kami boleh mengalami kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau tetapi Engkau yang memilih kami. Kami berterima kasih Tuhan. Bahkan dalam hidup kami Engkau memelihara kami sedemikian rupa. Sekalipun kami jatuh bangun. Ada kalanya juga kami tidak setia. Tetapi Engkau tetap setia memegang tangan kami, memegang kehidupan kami secara sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami boleh merespon kebaikan-Mu dengan kami sama-sama belajar hidup melayani Engkau. Sebagaimana Engkau mau kami juga mewujud nyatakan pelayanan kami terhadap-Mu dengan kami melayani sesama. Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, Allah Roh Kudus urapi sekali lagi. Biarlah isi hati Tuhan yang boleh disampaikan. Mulut bibir hamba-Mu Tuhan kuduskan, Tuhan pakai menjadi perpanjangan suara Tuhan. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, pencipta dan penebus kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman sekalian, mari kita membuka dua bagian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang pertama adalah dari Injil Lukas, pasal 10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Kalau sudah menemukannya kita baca silih berganti ya. Kita buka dulu yuk. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ayat firman Tuhan ini sama-sama terambil dari kitab Injil menceritakan tentang pelayanan, perjalanan, interaksi Yesus Kristus ketika dia ada di atas muka bumi ini. Maria dan Marta. Saya bacakan ayat 38, teman-teman ayat 39 ya. Seterusnya sampai ayat 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya.
Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kemudian yang terakhir, Yohanes pasalnya yang ke-10. Mohon maaf, Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ke-8. Saya akan membacanya ayat pertama, teman-teman ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Baik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, teman-teman sekalian. Teman-teman, ada satu kalimat yang pernah ditulis oleh seorang teolog yang bernama Herman Bavinck. Ya, coba saya tes. Keluar? Oke. Teman-teman, Herman Bavinck ini, ya, si Bapak Herman Bavinck ini di dalam bukunya yang berjudul Dogmatika Reform menuliskan sebuah kalimat yang relevan. Ya, ini bukan doktrin yang mengawang-awang, bukan, tetapi yang sangat relevan dengan kita yang rutin, ya, atau hidup di dalam sebuah gereja. Beliau mengatakan begini, jabatan di dalam gereja Kristus bukanlah sebuah pemerintahan, tetapi sebuah pelayanan. Bukan sebuah sistem kedudukan atau hierarki, tetapi sebuah sistem pelayanan. Sebuah diakonia atau penata layanan yang menyingkirkan sama sekali dominasi apapun atas segala milik Tuhan. Jadi teman-teman, sederhananya di dalam sebuah gereja itu bukan ada sajang nim, bukan ada bos, bukan ada laupannya. Tetapi kita semua adalah hamba-hamba Kristus. Amin. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus, yang telah diampuni dosanya dan dipanggil menuju terangnya yang ajaib untuk bersama-sama melayani Tuhan menurut karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Jadi teman-teman sekalian, kita semua adalah ministerium. Kita ini adalah sebuah minister of God, seorang pelayan Tuhan. Sekalipun mungkin fungsinya berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, kita sudah tahu banyak, ya. Saya juga yakin di retret-retret BIC yang pernah diadakan setiap tahun atau bulan-bulan pelayanan yang sering dikotbahkan secara rutin, kita semua sudah mengerti mengapa sih kita harus melayani. Pasti Pastor Dedi sudah banyak menanamkan itu dan juga banyak kita sharingkan di dalam kul-kul masing-masing. Ya, saya percaya sudah paham. Tetapi bagaimana kita melayani agar pelayanan itu diperkenan oleh Tuhan? Bukan cuma sekadar melayani, tetapi bagaimana agar pelayanan itu diperkenan oleh Tuhan, sesuai isi hati Tuhan. Oke, teman-teman, yang pertama mari kita renungkan how to serve. Saya ingin menyampaikan poin yang pertama, yaitu bahwa Tuhan menginginkan ketika kita melayani Dia, relasi itu di atas aktivitas. Relation with God, intimate relationship with God
itu above activity. Relasi mendahului aksi. Relasi dengan Tuhan mendasari aksi pelayanan kita dengan Tuhan. Maksudnya apa kok Samuel? Gini ya, saya jelasin pelan-pelan. Teman-teman kalau kita lihat tadi, ada satu cerita tentang Maria dan Marta. Mereka ini adalah dua wanita yang dicintai Tuhan. Keduanya sudah percaya kepada Yesus, mengikut Tuhan, sama-sama melayani. Tetapi ada perbedaan di antara kedua wanita ini, teman-teman. Bedanya apa kok Samuel? Ya paling yang satu duduk, yang satu lagi kerja. Sebenarnya bukan semata-mata fenomena itu. Tetapi ada satu perbedaan konsep yang sangat mendasar, yang fundamental, yang ada di antara keduanya. Sosok bernama Marta, teman-teman. Dia memaknai pelayanannya itu dengan sekadar kesibukan sebuah aktivitas. Dikatakan teman-teman di sini sedang Marta sibuk sekali melayani ayat 40. Di dalam bahasa aslinya itu sibuk sekali, pengertiannya itu dia melakukan sesuatu dengan begitu cemas. Wah, cemas sekali. Ya seperti overwhelmed by something. Betul-betul pikirannya hanya aktivitas. Pokoknya dia mau lakukan sesuatu, masak, dia siapin makanan, segala macam. Hanya for the sake of that activity. Sibuknya. Teman-teman jangan salah paham. Bukan berarti dalam pelayanan kita tidak baik atau tidak boleh atau tidak tepat menyiapkan makanan, melakukan aktivitas-aktivitas fisik. Itu baik teman-teman. Dalam gereja diperlukan pelayanan seperti itu. Yes. Tetapi yang menjadi masalah daripada Marta adalah dia tidak memiliki waktu untuk berelasi dengan Tuhannya. Berbeda dengan Maria. Dikatakan teman-teman di dalam kitab suci yang kita baca. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus mendengar perkataannya. Saudara, saya yakin kok. Pada waktunya Maria juga pasti bekerja. Gak mungkin dia cuma duduk diam. Tapi dalam konteks kitab Injil ini, Injil Lukas. Pesan yang ingin disampaikan adalah Maria tahu prioritasnya. Ketika dia mengikut Tuhan, yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah hati yang mau dekat pada Tuhan. Duduk diam dekat kaki Tuhan. Cari Tuhan. Punya waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya istilah kerennya zaman sekarang saat teduh. Mungkin saya mau mencoba mereka-reka. Aduh kok Samuel gimana mau saat teduh. Tahu gak? Ya kalau di Korea nih, aduh aku mau kuliah, aku harus naik jihacol. Ya kan? Itu kalau pagi-pagi itu namanya apa? Telgen Sigan ya? Apa tuh? Chulgen Sigan ya, yang lebih jago Korea bisa ajarin saya. Chulgen Sigan. Itu kan cinca bokjap heo. Ya dak? Benar gak? Cinca bokjap hamida. Ya kan? Di jihacol itu. Saya kalau mau ke Chongsinde, kan saya Hanggugo Hakdang nih. Ya kan? Kalau dari hari Selasa sampai Jumat itu kan kuliahnya onsite tuh. Ya kan? Kok udah 7:30 aja keluar rumah, waduh udah celaka dah. Ya kan? Itu dari Hongjae Station ya, gak jauh dari rumah Kodedi ya. Mau ke Sadang dong, waduh pintu udah kebuka, waduh nih orang semua, aduh udah tas gak bisa di sini ya. Harus di sini ya kan, tutup. Kujuk ya kan. Ya kan, kadang-kadang ya memang sulit tuh untuk kita manajemen waktu. Tetapi teman-teman kita bisa akalin sebenarnya. Kan tidak harus di pagi-pagi kalau memang gak bisa. Tetapi mungkin siang-siang ketika ada suinan sigan. Ya, ambil deh waktu setengah jam saja. Kita saat teduh, baca Alkitab. Dengar ragu rohani kita berdoa. Dengar isi hati Tuhan. Atau mungkin malam ketika sudah pulang ke rumah. Yang sifatnya intim dengan Tuhan. Baru setelah itu kita mendapat kekuatan. Kita melayani Tuhan. Betul? Maria memilih duduk dekat kaki Tuhan. Marta udah marah-marah. Tahu gak akibat daripada orang yang gak pernah, maksud saya bukan gak pernah sih, ya jarang lah dekat atau intim sama Tuhan. Dia bisa marah-marah nuduh Tuhan loh.
Di dalam kitab Injil yang tadi kita baca dikatakan begini, Tuhan engkau gak peduli sama aku. Wah siapa dia nuduh Tuhan? Tidak peduli sama aku. Udah, kau sudah menyimpulkan Tuhan tidak peduli. Dia marah. Udah menyalahpahami Tuhan, dia marah, ngajarin Tuhan lagi. Suruh itu Maria bantu saya. Waduh, inilah orang yang kurang tahu isi hati Tuhan, kurang peka sama Tuhan. Jadi emosinya seperti begitu. Dia misleading teman-teman sekalian. Tapi Tuhan mengajarkan melalui perikop ini bahwa milikilah waktu untuk duduk diam dekat kaki Tuhan. Emang apa sih untungnya kok Samuel kalau begitu? Teman-teman, ada waktunya Tuhan mungkin mau hibur kita. Ketika kita lagi bete, galau, sekolah di Korea, hidup di Korea, ya. Gak usah teman-teman yang udah 8 tahun, 5 tahun, saya aja yang baru 4,5 bulan. Bener loh, hidup di Korea tidak seindah dramanya, betul? Ya, kenyang Yonghwa, ya, Yonghwa Man. Itu hanya film bro, sis. This is reality man, sis, bro, ya. Ini reality. Itu cuma kenyang Yonghwa, hanya film. Ya, gak seindah, banyak kita stres, galau, kita bingung. Segala pemikiran, segala konsep yang ditawarkan dunia ini di luar sana. Bagaimana kita menghadapi itu? Diam dekat kaki Tuhan. Bagaimana kita berhadapan dengan kelemahan kita, dengan dosa kita? Waduh mudah sekali di sini ya, kadang-kadang mungkin kalau yang perempuan, mohon maaf, mungkin ada impuls belanjanya tuh gampang. Lihat sale ini ya, ada sale Kigan, wah periode sale. Mau impulsif nih, ambil ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Ya, emang sih kokoh murah kok ya. Cuantau lagi kok, cuantau tuh saya kebiasaan sebutnya cuantau ya. Penginjil kok di gereja saya yang dulu ya. Kok murah itu samanon, iman oconon murah ya. Ambil. Tapi ambil banyak. Habis gak duit kita? Habis. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Belum tentu. Emang gak boleh belanja? Boleh. Tetapi kalau kita duduk diam dekat kaki Tuhan, kita tahu kapan saya perlu belanja, kapan saya perlu stop. Kapan saya perlu ambil, kapan saya gak perlu ambil. Karena hidup kita pun itu juga pelayanan. Kapan uang ini mungkin bukan untuk beli barang, tapi untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Sekali lagi bukan berarti belanja salah ya, boleh ada waktunya. Tapi ada waktunya juga kita berkata tidak. Tuhan mau uang ini untuk aku simpan masa depanku, atau mungkin untuk gerejaku. Duduk diam dekat kaki Tuhan. Atau mungkin kalau yang pria, ya, mungkin ada hal-hal tertentu yang kalau kita lihat di Korea ini ya, sesuatu yang bisa mengganggu kekudusan pikiran kita, ya. Apalagi kalau lagi yorem, ya kan, summer. Itu pemandangan kayak agak kurang elok ya. Saya sama Bang Rivaldo pernah ya, lagi yorem tuh ya, 2 bulan yang lalu. Bang ini kayak pemandangannya seru ya, seru tanda kutip ya kan. Gimana ya saya cakap-cakap menjaga mata kita begitu. Bang Rivaldo kasih tahu saya hal yang bagus. Saya ingat sekali. Saya bisa kuat secara rohani, Pastor Samuel. Itu saya selalu selipkan waktu sebelum kerja. Saya bangun lebih pagi, saya baca Alkitab, saya saat teduh. Itu rohani saya lebih kuat. Ada power, itu betul. Saya aminkan. Kalau kita cari Tuhan ada power bro. Ada power sis. Lu gak cari Tuhan lama-lama, sehari, 2 hari, seminggu, 2 bulan. Pasti powernya makin drop. Maria diam, duduk dekat kaki Tuhan. Power itu akan kuat. Kita ada kesel sama teman, ada kepahitan, ada marah sama papa mama mungkin kita di Indonesia. Tapi kalau kita cari Tuhan, kemarahan itu kita bisa atasi dan mereda. Banyak hal. Atau mungkin kita dalam pelayanan kita mau siapkan retret kah atau project pelayanan kita kah. Kadang-kadang kita bisa bentrok teman-teman. Bentroknya cuma hal-hal sepele. Kadang di gereja di Indonesia, ibu-ibu berantem. Berantem kenapa ini ribut? Pendetanya datang, kenapa sih ini aduh ribut-ribut di WA tuh cintang. Udah satu live group. Ada apa sih ini? Selidik demi selidik.
Karena si tante A mau masak nasi uduk, tante B mau masak nasi kuning. Ribut begituan. Come on guys, ini pelayanan Tuhan, ribut gara-gara milih nasi uduk atau nasi kuning. Ya enggak, mendingan makan nasi kuning masakan tante mertuanya Ko Dedi itu, enak. Ya enggak, beri aplaus dong buat tante di belakang. Ya, ribut begituan. Tapi kalau kita diam duduk dekat kaki Tuhan, itu niscaya lebih stabil kok. Amin. Nah, menara doa, doalah sama-sama, oke? Lanjut ya. Teman-teman, ada sebuah kisah. Ini ada foto saya. Ini foto saya ketika hari Senin. Biasa kalau di Chongsin de Ohakdang, saya nggak tahu Ohakdang yang lain gimana. Kalau hari Senin itu, mohon maaf saya numpang minum dulu ya. Kami swab sigannya itu online. Ya, jadi selalu tuh guru-guru ngomong, Yorobun, ya, Wolyowile, ya, Zumero, Gongpu Haseo, Jipeso, ya kan? Yes, di rumah kan, bangunnya lebih siang, yes, gak usah bangun 6:30, bisa bangun jam 8, yes, karena jam 9 baru mulai kan, ke kafe aja depan rumah ya kan, begitu. Tapi waktu awal-awal tuh, waktu masih Ildange, level 1, ya kan, waduh, ya oke, aku mau di rumah aja lah, ya kan, mau di rumah aja, belajar online-nya. Aku buka laptopku, wah udah jam 9 nih, 9 kurang 2, buka laptop, udah nyisir dong, udah rapi dong, ya kan muka mau kelihatan udah rapi, ganti baju, buka laptop itu. Waktu itu belum pakai SIM card yang resmi, yang postpaid atau yang tokonya yang setelah ada ARC lah, masih SIM card yang biasa buat turis, ya kan? Aku nggak ngerti begituan. Udah aku pakai, nyalain nih, WiFi, mobile hotspot, cet, wah, oke, standby, buka laptop, set, WiFi on, cet, keluar sih lambangnya, nyambung, masuk Zoom. Loh kok gak bisa? Kok gak bisa? Wah aneh ini. Buka internet browser. Loh kok gak bisa? Loh kenapa ini? Selidik demi selidik baru tahu. Ternyata kalau pakai SIM card yang apa tuh, yang turis punya, yang sementara itu, ternyata ada apa namanya jehan ya, restriction. Gak bisa untuk WiFi, cuma bisa buat handphone aja beberapa periode waktu tertentu. Saya baru ngerti, ya setelah ganti nomor baru tahu, oh ternyata yang sekarang baru bisa. Gak nyambung teman-teman, gak connect, akhirnya saya lari ya ke coffee shop ya. Jadi guru nanya, ya Samuel, we nejosoyo, ya kan, bener gak? Ngapa telat? Nah ya kan, ya bilang aja lah, cuesong hamida ya, nggak tahu jelasinnya gimana, maaf aja dah, ya kan. Yang penting jigem yogie isoyo, ya kan. Nah udah, ya kan, nyambung dah. Nah teman-teman, ketika nggak connect ke internet, aku nggak bisa tuh online swab sigannya nggak bisa. Ketika baru nyambung, tek, baru tuh bisa. Nah teman-teman pernah nggak kepikir di dalam pelayanan kita, serving God, serving others. Bagaimana kita bisa serving God and serving others kalau kita nggak nyambung sama Tuhan? Pasti exhausted kayak si Marta itu. Betul? Nyambung dulu. Dapat kekuatan, dapat penghiburan, dapat sukacita, dapat damai. Meskipun masalah tuh selalu ada. Tapi nyambung dulu. Ketika nyambung, tep. Di situ engkau bisa melayani Tuhan secara maksimal. Amin. Engkau bisa melayani Tuhan dengan cara yang diperkenan Tuhan. Teman-teman, Yesus pernah bilang begini. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Selanjutnya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus Kristus kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Kemampuan kita manusia sementara, limited. Akan ada masa kita capek. Percaya deh, pelayanan di gereja, ministerium, nggak ada Kristus. Waduh, itu bukan pelayanan. Oleh karena itu gereja itu bukan social club. Gereja itu adalah betul-betul adalah kerajaan Allah yang dihadirkan. Oleh karena itu harus terkonek sama Allahnya. Duduk, diam, dekat kaki Tuhan. Untuk kita bisa serving God and serving others well. Amin. Teman-teman, ada satu kutipan yang bagus ya, ini dari Grace Alone Ministry. Dia bilang begini, apa yang Yesus tawarkan itu bukan istirahat dari kerjaanmu, dari pelayananmu di gereja, atau pelayananmu dalam sifatnya ketika kamu studi sebaik mungkin di dehakyo kamu. Bukan. Tetapi ketika kamu bekerja, belajar dan lain sebagainya, dari peristirahatannya. Maksudnya apa? Kita bekerja, kita beraktivitas, tetapi kita beraktivitas di dalam Dia. Amin. Di dalam kasihnya, di dalam kekuatannya, di dalam penghiburannya, di dalam sukacitanya, di dalam kehadirannya, di dalam pelukan kasihnya. Ketika kita bekerja dengan ya sanctuary of Christ within yang sifatnya portable, tempat berlindung kita yang adalah Kristus itu, yang Dia adalah Allah yang Immanuel, kemanapun kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Kita tetap akan pergi ke Jihacol, ya, bokjap-bokjapan di situ, ya. Kita melihat Kil yang Makyoyo, yang betul-betul macet, ya. Kita mungkin melihat banyak sukje, PR yang harus kita kerjakan, kita betul-betul capek. Tapi ketika kita kerjakan, Tuhan, aku kerjakan ini bersama Engkau, di dalam Engkau, di dalam kekuatanmu, penyertaanmu, you will experience something different. Amin. Karena kamu kerjakannya enggak sendiri. Ada supir taksi Korea, Kisanim. Kadang-kadang saya suka penginjilan kepada supir taksi. Ada yang kalanya bisa bahasa Inggris, ya puji Tuhan lebih bagus, bisa lebih lancar komunikasinya. Saya ini Chonun Mukyo atau Mokyo? Ateis? Mokyo. I trust myself. I don't trust in God. I trust myself. Wow. Terus saya ngomong, Pak, kalau Bapak trust yourself, ya, akan ada waktunya diri kita itu gak bisa diandalkan loh. Tetapi saya bilang ke dia, Hananimen urihimio, Allah adalah kekuatan kita. Kehidupan kita susah. Uriseng hualen, nomu oriowoyo. Hidup kita tuh sangat susah. Kita butuh Tuhan. Dia adalah kekuatan kita. Kalau kita nggak alami Dia, nggak bersama Dia, waduh, nggak tahu dia jadi apa. Apalagi di Korea ini semua serba pali-pali. Ya, cari Tuhan. Berikutnya, kamu mungkin masih bisa sibuk, tapi kamu sibuk dengan sukacita, bukan sibuk dengan mengeluh. Bedain ya, joyfully busy sama grudgingly busy. Oke, gua sibuk nih, gua capek nih, benar. Ya himdeloyo. Tapi gue himdeloynya ya dengan apa? Sukacita. Karena ada Tuhan. Yes, gue sibuk. Oke, tapi gue sibuk di dalam Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan. Kamu masih bisa terkuras. Secara fisik bisa terkuras. Tapi secara mental dan secara spiritual kamu ada kekuatan. Amin. Yes, karena ada Tuhan. Saya kadang kangen sama anak, sama istri. Sedih gak? Sedih. Pingin pulang gak? Pingin pulang. Pernah lagi ada masalah, aduh kayaknya gak kuat nih, mau pulang gak kuat, juga cerita ke Dediko, kayak mau balik aja dah, gak kuat deh. Tapi ketika cari Tuhan, Tuhan kuatkan. Ada aja cara Tuhan menghibur, menguatkan, bener loh. Guys, alami Tuhan, matematika kita bukan matematika Tuhan. Saya pernah capek, kok begini, terus tiba-tiba ada orang di Pionijom tetangga yang pernah saya kenal dulu udah lama, kasih saya coklat. Loh, ini sonmul, ya, pada jusoso, ya, terima, oh ya, kamsahamnida, terima kasih. Terus saya ke rumah Budongsan yang dekat sama saya ya, orang majelis gereja, orangnya baik, tiba-tiba kasih saya buah-buahan, saya gak minta loh, ada aja cara Tuhan menghibur. Terus tiba-tiba ada teman telepon, memberi kekuatan. Kalau kita andalin Tuhan, Tuhan punya caranya, kirim burung gagak,
kirim mana, betul? Ya, kamu tetap bisa bisik, kamu bisa tetap capek, kamu bisa tetap sedih kadang. Tapi Tuhan akan sediakan, akan provide. Amin. Yang kedua, teman-teman sekalian, melayani dia dengan motivasi yang murni. Kita masuk ke dalam Injil sinoptik selanjutnya. Tadi Lukas, sekarang Yohanes. Teman-teman, di dalam kisah yang tadi, yang kedua, di dalam Injil Yohanes, di situ ada 3 tokoh yang di-highlight. Yesus bersama Maria. Ini bukan Maria ibu Yesus ya, Maria yang lain. Kemudian Yesus dengan Yudas Iskariot. Nah teman-teman, Maria meminyaki kaki Yesus, mengurapinya, menyekanya dengan rambut. Teman-teman begini, pada konteks saat itu adalah satu bentuk apa ya, sebuah adoration. Kita admire so much someone. Dan Maria lakukan itu untuk Tuhannya. Teman-teman, ada loh resiko yang bisa Maria hadapi di dalam konteks saat itu. Waktu itu Yesus Kristus, itu tuh di dalam budaya Yahudi, Yesus itu adalah seorang pria yang bujang, lajang. Ya kan? Sedangkan Maria ini seorang wanita. Di tempat umum tiba-tiba Maria datang meminyaki kaki Yesus. Ada kontak fisik di sana, orang bisa pikir apa? Ini apaan perempuan, caper banget. Ya kalau zaman sekarang udah banyak ini ya, sosmed bisa direkam sana sini jadi viral itu pasti. Ya kan? Kenapa begini? Tapi Maria tidak bisa menahan hatinya untuk dengan tulus mengasihi Tuhan. Meskipun ada minyak yang mahal harganya 300 dinar. Dia pakai itu untuk mengurapi Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Luar biasa sekali teman-teman sekalian. Kaki Yesus diurapi oleh minyak itu. Dan teman-teman sekalian, tapi ada yang menarik. Ketika Maria melakukan itu, Yudas Iskariot tiba-tiba begini, aduh ngapain buang-buang duit begitu ya, 300 dinar. Mendingan duitnya buat orang miskin. Kelihatannya bagus ya, advice-nya kira-kira bagus gak? Kelihatannya bagus, tapi sebenarnya penulis Injil Yohanes, si Yohanes teman daripada Yudas Iskariot tahu siapa Yudas. Yudas itu hatinya cinta uang. Jadi teman-teman sekalian, ketika dia bilang, ayo ngapain ya itu 300 dinar dibuang-buang ya. Untuk apa? Ya mungkin kalau istilah padanan dalam Koreanya itu sambek manon. Wah 3 juta won ngapain dibuang-buang ya kan. Bisa buat bagi-bagi orang miskin. Padahal sebenarnya motif Yudas begini. Ya mendingan tuh duitnya masuk kas, nanti aku bisa curi. Ngomong, lihat tuh, gak wise ya. Ngapain dibuang, minyakin kaki, wangi-wangi bau begini, aduh. Ya kan ngapain, mendingan masuk kas. Ujung-ujungnya apa? Bisa dia korup. Tapi alasannya rohani bisa bagi pada orang miskin. Tapi Yohanes bilang, sebenarnya dia gak peduli pada orang miskin. Karena dia adalah seorang pencuri. Bahkan teman-teman sekalian yang menarik, ketika Yesus akan disalib, itu kejadiannya itu sudah menjelang Paskah, menjelang kematian Yesus. Udah di passion naratif, narasi di mana Yesus bentar lagi akan naik ke atas kayu salib. Yudas rela loh menjual tuannya sendiri, Tuhannya sendiri, masternya sendiri, hanya dengan 120 dinar. Ironi gak? Dia jual Yesus Kristus. Hatinya gak murni teman-teman. Hatinya gak murni. Ada udang di balik wetiau. Ya. Ada sesuatu. Ada udang di balik batu. Itulah yang terjadi. Tapi Maria, dia mati-matian. Sekalipun aku bisa disalahpahami, tapi aku tidak bisa menahan ketulusan hatiku untuk Tuhan. Aku mau cinta Tuhan habis-habisan. Teman-teman, penulis buku yang terkenal namanya A.W. Tozer bilang begini. Pada hari penghakiman terakhir ketika kita bertemu Allah muka dengan muka, pertanyaan terpenting yang Allah ajukan kepada kita bukanlah apa yang telah engkau buat bagiku.
Apa engkau pernah bawakan makanan buat teman-temanmu di KUL? Apakah engkau pernah urusan sistem? Apakah engkau pernah urus multimedia? Apakah engkau pernah main drum, gitar? Apakah engkau pernah singer, main piano? Apakah engkau pernah berkhotbah? Apakah engkau pernah konseling jemaatmu? Ya itu baik ya, sekalian jangan salah paham. Itu semua good and sangat amat baik. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah dengan motivasi apa engkau melakukan pelayanan itu? Dengan motivasi apa? Saudara, saya sedih ketika saya pernah melihat ya di Indonesia ya. Ada WL, pimpin pujian. Tapi ujung-ujungnya ya bukan menghakimi sih, tapi ketahuan sendiri. Mimpin WL untuk TP-TP. TP tahu nggak? Tebar pesona. Kamu pelayanan atau lagi TP-TP. Ya nggak salah jatuh cinta itu baik. Tapi ketika engkau pelayanan untuk TP-TP kan ini kamu menunjukkan Kristus atau dirimu. Come on guys, jangan lihat kitanya. Betul, orang pasti ngeliat kitanya, bajunya, orangnya, rambutnya pasti dilihat. Tetapi bawalah jemaat untuk lihat keindahan Kristusnya. Bukan kitanya. Kitanya dipuji ya secara psikologis senang, boleh, valid itu secara psikologis. Tapi ujungnya untuk Kristus yang terlihat. Ujungnya untuk Kristus yang dialami, bukan kita. Saya tuh agak sedih loh, banyak di Korea itu yang quote unquote kyohe, gereja, tapi idan, sesat. Ada pendetanya ngomong, ya yogiso, boseyo, nanun hananimimita, nanun yesunimimita, haleluya. Wah semua percaya. Saya adalah Yesus, saya adalah Tuhan Allah. Lihat ke sini. Wah. Ujung-ujungnya apa? Untuk dia, untuk dirinya. Kalau tidak seksual, uang. Celaka. Bukan cuma hamba Tuhan, tapi orang biasa pun juga bisa. Kita perlu waspada, teman-teman. Lakukan pelayanan itu sekalipun kecil, tapi dengan tulus. Tadi yang pertama, relasi intim dengan Tuhan. Yang kedua, dengan ketulusan. Mungkin teman-teman bertanya begini. Ko Samuel, ya ini, Ko Deddy pernah kutip ini, ya aku ingat. Purity of heart is to will one thing. Ketulusan hati adalah menginginkan satu hal, yaitu hanya Allah. Tapi pertanyaannya, ada yang tanya begini mungkin. Ko Samuel, kenyataannya, bukankah kita akan selalu bergumul dengan ketidaksempurnaan kita? Siapa sih yang murni 100%? Ada? Tidak ada di antara kita yang pasti 100% murni. Pasti bercampur dengan kedagingan dan kelemahan kita. Pasti. Loh kalau gitu kok gak usah pelayanan deh. Aku juga gak sempurna. Oh no. Tuhan bukan menuntut kita sempurna dulu baru melayani. Kalau Tuhan menuntut kita sempurna dulu baru melayani, siapa yang melayani? Tetapi justru kita melayani karena karya Kristus yang sudah sempurna. Dikenakan atas kita. Karena itu kita gospel center teman-teman. Aku melayani karena apa? Karena aku melayani di dalam peristirahatannya. Work from his rest. Kristus sudah mati bagiku, dia yang menyempurnakan aku, dia yang sanctify aku. Meskipun aku belum fully sanctified yet, tetapi aku bisa tetap melayani Tuhan. Aku tetap bisa mendambakan Kristus walaupun gak sempurna, tapi it's okay. Tuhan tetap sayang sama kita. Tadi saya kesini balikin stick drum satu. Saya baru tahu Jeremy itu bulan lalu drumnya BIC dibawa tuh stick satu. Ya kan? Kan waktu itu udah ngomong. Jeremy balikin ya sticknya. Balikin. Iya ke situ ya. Ke sana. Balikin. Ya kan? Loh kok ada di rumah? Berarti balikin dua, balikin satu, satu dibawa. Sempurna enggak? Dia jalankan instruksi dengan sempurna enggak? Ya enggak. Ya kan? Ya ampun saya pikir gimana ini orang mau main nanti. Untungnya masih ada ya. Masih
Masih ada kan? Selama ini drum tetap bisa dipakai kan? Jangan gara-gara Jeremy dipakai nggak ada drum ya kan? Tapi saudara-saudara, anak saya nggak sempurna menjalankan itu. Saya tetap sayang nggak? Apa saya buang? Saya buang ya. Saya ke Gyeongbokgung di depan Sejong Dewang, taruh itu anak. Pek. Silakan yang mau ambil. Enggak kan? Sama Tuhan tahu kita lakukan pelayanan kita pasti jauh dari sempurna. Tapi ketika hati kita mau belajar tulus, Tuhan berkenan. Amin. Karena kesempurnaan Tuhan, bukan kesempurnaan kita. Enggak apa-apa bro, sis, layanilah Tuhan. Walaupun dalam keberdosaan kita, kekurangan kita, minta Tuhan terus perbarui kita. Teman-teman ada satu cerita. Ini baru kejadiannya minggu lalu kalau nggak salah ya. Ada seorang anak Korea, ini teman saya. Jadi kadang-kadang saya kalau lagi mau belajar bahasa Korea itu ke Kakaun, Kongwon, taman. Kongwon betul ya? Taman yang dekat. Dia suka main tuh di situ. Sering ngobrol-ngobrol, dulu dia pernah ajarin saya tensis-tensis masa lampau bahasa Korea. Waktu itu minggu lalu kurang lebih, saya ini lagi Junggan Sihom, ya UTS, mid exam. Nah, ya kan? Lagi belajar lah tuh Moonbob apaan lah ini ya kan, ajarin. Ya kan? Oh begini, kalau nopimal begini, bukan nopimal begini, oh ya oke ya kan. Nah ini anak datang ya kan, lagi main biasa, lagi main sama teman-temannya. Terus kemudian tiba-tiba dia duduk ya kan, ngobrol-ngobrol ya kan. Neilen, 숙제가 있어요? 네, 숙제 있어요. 했어요? 네, 했어요. Katanya, oh udah selesai ya kan, cuma bisa gitu doang ya kan. Terus tiba-tiba dia ngomong karena udah sering temenan kan. 어머니, 엄마가 거치말. Panjang ngomongnya, tapi aku ngerti dikit, aku ngerti konteksnya. Dia lagi ngomongnya oma, omoni, kochimal. Doni opso, kochimal. Aku ngerti, mamanya itu bohong ketika bilang gak ada uang. Terus dia bilang, 학생, 기분이 안 좋아요? 네, 기분이 안 좋아요. Nah, ini perasaan lagi, moodnya lagi gak enak. Ya yang lebih pintar Korea ajarin saya bener ya, artinya gitu kan. Gitu kan. Terus dia ngomong, begopah, gitu kan. Aduh, terus dia ngomong, 과자를 먹고 싶어요. Kode keras kan? Kode keras. Karena dulu aku berapa kali beliin dia coklat gitu kan. Kode keras nih anak. 배고파. Ya, Doni 있으면 쫓겠습니다. Ya kan? Kalau ada duit, di happy, ya kan? Kenapa Reno kok nangis? Tapi tadi dia ngomong, kojimal, mama bohong. Aku ngerti anak ini lagi gak bagus moodnya. Tapi teman-teman saat itu saya lagi duduk, saya kepikir besok tuh saya ada UTS. Tapi tiba-tiba Tuhan beri kepekaan, Samuel, yuk gak apa-apa. Kasih waktumu setengah jam aja paling lama. Ajak dia makan. Aku pikir makan apa ya? Makan odeng deh. Ya kan? Karena dia anak Tuhan sih, dia sering ke gereja. Kadang-kadang saya suka ingetin tentang Injil dalam bahasa Korea yang sangat basic. Buat anak ini. Saya bilang, 학생, 여기 와. 같이. odeng mau gepsidah. Mau kan? Ya udah kita jalan, rangkul. Duduk deh. Makan odeng sama-sama. Aku foto ya, foto. Ya kan? Saya layani dia, kasih waktu. Bahasa Korea saya terbatas. Tapi Tuhan kasih kepekaan ngomong apa sama anak ini ya. Ya, saya cuma bilang Tuhan mengasihi kamu ya. Yesu nimi manis sarang heyo. Terus saya kadang-kadang ingetin ya. Camel cagi chone gido heya heyo. Dek katanya, sebelum tidur doa ya. Iya kata dia. Saya ingetin ya. Kocong mayo, Yesu nimi iso yo. Dek. Saya bilang
Gak usah khawatir ya, ada Tuhan Yesus. Saya selalu ingetin. Teman-teman, kadang-kadang Tuhan kasih kita kesempatan untuk melayani Dia dalam situasi-situasi yang ordinary. Ada temanmu di Dehakyo kamu, baik di Katen Dehakyo atau Daren Dehakyo yang sama atau yang berbeda. Apa sih susahnya? Kamu teringat akan satu nama, kamu kakautok dia atau WA dia. Gimana kondisi kamu? Ada yang mau diceritakan gak? Ada yang mau didoakan gak? Kamu kayaknya lagi ada beban berat ya. Nanti Jumal weekend aku ada waktu kayaknya sebentar. Yuk mau ke kafe bareng-bareng gak? Mungkin kita gak bisa kasih uang, gak bisa kasih solusi yang bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau kita kasih waktu kita duduk, kita dengar dia, dengar pergumulannya, dengar masalahnya. Itu sudah satu bentuk pelayanan, betul? Saya kadang-kadang pernah pergi juga beberapa kali sama Bang Rivaldo ya. Ketika Bang Rivaldo sharing, Bang Rivaldo dikuatkan. Saya sharing, saya juga dikuatkan ya. Kadang-kadang ada butuh waktu, kita butuh waktu loh. Ya, kalau kita cuma sendirian, waduh, apalagi negara kayak begini, bingung loh. Ya, kalau kita cuma sendirian. Tapi ketika kita jadi teman untuk orang lain melayani, orang lain pun butuh teman, betul? Ada kalanya kita butuh dilayani, yes. Namun ada kali juga Tuhan percayakan momentum untuk kita melayani Tuhan. Lakukan pelayanan itu dengan tulus. Yang terakhir teman-teman, ya, waktu anak saya di Korea sama istri saya, detik-detik menjelang mereka pulang, tiba-tiba sakit anak saya bingung. Malam-malam itu hari apa ya? Hari Senin atau apa? Hari Sabtu malam Minggu. Tiba-tiba sudah pulang jam 9 malam di rumah. Di atas ranjang anak saya begini. Loh, kenapa? Terus pegang perutnya keras. Jeremy kenapa? Jem, dia nggak bisa jelasin. Tapi masih bisa lihat kok Cocomelon sih di handphone, di iPadnya masih bisa. Cocomelon ya kan. Aduh kita khawatir, panas lagi tiba-tiba panas ya kan. Waduh ini kenapa? Kita bingung. Waduh mau hubungin siapa? Gimana ini? Gak ada mobil, terus mau ke rumah sakit apa gak tahu. Bingung mau hubungin siapa. Yang paling dekat saya ingat tetangga saya ada pendeta yang bisa berbahasa Inggris cukup fasih. Beberapa kali sering ngobrol karena sering main. Tiba-tiba saya telepon beliau malam minggu. Dia langsung oke, standby. Ya, I'm able to help you. Prepare your passport, prepare your documents, bla 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 bla. Ya, in 10 minutes ya, mobil akan standby. Wah, langsung cepet-cepet kita. Wah, malam-malam itu. Bawa ke klinik A. Tiba-tiba klinik ini bilang, oh kami gak bisa layani untuk anak kecil. Kita lari lagi ke Yonsei Pyeongwon yang Sebranse itu yang besar ya. Ya kan? Wah ternyata ini hanya untuk jalan darurat. Itu kayaknya anak bapak gak sampai darurat-darurat banget. Tapi kalau mau dipaksa masuk pun tetap harus bayar OSIP Manon dulu. Waduh mahal banget ya kan. Ini juga sakitnya sakit apa belum tentu. Ya udah akhirnya kita berdoa, Tuhan gimana pendeta ini melayani kami, dia setirin mobilnya. Ya karena misionaris yang sangat dekat dengan kami yang jago bahasa Indonesia di Incheon jauh. Ya. Aduh. Singkat cerita, ya udah deh bawa pulang lagi. Kita kontrol malam-malam gimana panasnya. Puji Tuhan sedikit menurun. Besoknya pendeta itu ngomong, nanti kami habis habis Ohuyebe ya ibadah siang, ini saya udah selesai pelayanan. Saya antar kamu ke klinik ya. Di dekat Hongjae itu, Sodemungu itu ada klinik yang bagus. Ya, dokternya juga bagus, namanya Suwakwa ya. Suwakwa itu dokter anak, pediatrik ya kan. Pak, udah Pak, saya bilang nggak perlu ya, pilih Opsoyo ya, saya bisa sendirilah. Ya kan bisa bahasa Inggris kan di sana kan. Gak usah, tetap kalau ngomong Korea nanti akan lebih bagus ya. Akan lebih lancar komunikasi. Saya jadi translator, dia yang mengajukan dirinya menjadi translator. Dia mengajukan dirinya untuk jemput lagi anak saya diantar ke rumah sakit.
Dan ini tiba di, sorry, dan ini tiba di rumah sakit tersebut, di klinik tersebut ya. Dia menerjemahkan, ya ternyata anak saya mengalami sedikit ya alergi dan infeksi paru-paru lah. Tapi sudah kembali ke Jakarta, puji Tuhan sembuh. Nah teman-teman, ketika sudah terjadi peristiwa ini, pendeta ini melayani keluarga kami dengan baik. Padahal kami orang asing, ya kan? Ya, tapi dia layani dengan baik. Dia ucapkan kalimat begini. True happiness comes from serving and helping others. Dia bilang kebahagiaan sejati itu datang dari apa? Ketika kita hidup melayani sesama. Bukan hidup untuk diri. Teman-teman, kalau kita hidup untuk diri itu gak ada habisnya, betul? Bukan berarti kita gak boleh care sama diri kita. Tentu ada masa-masa kita perlu self healing, me time, yes. Tetapi kita healing atau me time untuk apa? Untuk kita dapat kekuatan untuk melayani sesama lagi, betul? Bukan kita healingnya 11 bulan, melayani sesamanya 1 bulan, wah itu kan kelewatan. Kita healing tanda kutip kalau istilah anak muda zaman sekarang. Kita healing, kita me time. Tujuannya apa? Tujuannya ya kristosentris, kembali kepada Kristus, melayani dia, memuliakan dia. Dengan cara apa? Salah satunya mengasihi sesama kita, amin. Teman-teman, kita kalau lihat di dalam hidup ini, ya saya pernah lihat itu apa sebutannya cebol ya, cebol. Yang uangnya banyak di Korea ya. Sajangnim dari ya perusahaan-perusahaan yang big, yang gigantic company. Kena masalah hukum, mereka stres. Ada yang masuk penjara. Wow, kurang apa? Ya kan? Ada hangguk beyu yang wah nomu yepoyo. Betul? Suicide. Kurang apa? Dari hidung, mata, ini udah gak tahu lah itu. Udah kayak dipahat, bagus banget. Ya, Cincan Nalsin Hansaram, ya kan? Sangat kurus. Perfect deh. Kok bunuh diri ya? Kadang aku bingung. Kurang apa? Tapi malmen apa yo? Hati sakit. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita berbagi dengan sama melayani Tuhan, ada damai sejahtera, amin. Tuhan berikan itu. Trust me, it works. Ketimbang kau hidup untuk dirimu sendiri, engkau tidak peduli orang lain, kau manfaatkan orang lain untuk dirimu sendiri. Trust me, at the end, eventually, emptiness, kosong, betul? Itulah janji firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang, Tuhan udah sebut berkali-kali. Akhir saya tutup khotbah ini dengan satu. True happiness comes from serving God and others because that is what we were created and redeemed for. Amin. Kiranya kita terus belajar ya, melayani Tuhan, melayani sesama. Kita akhiri firman Tuhan ini dengan satu pujian. Biarlah pujian ini jadi komitmen kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan kita telah mengasihi kita. Kita alami kasih-Nya. Kita alami kesetiaan-Nya meskipun seringkali kita tidak mengasihinya. Biarlah kita terus belajar merespon kasih-Nya itu. Dengan kita memakai hidup kita menjadi berkat. Melayani Tuhan. Pakai kesempatannya sebaik mungkin. Bersama-sama kita nyanyikan sebagai wujud komitmen kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita ulang sekali lagi dari awal, kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bersama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan dari bibir hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini. Kami percaya Roh Kudus telah memimpin pemberitaan firman Tuhan ini. Roh Kudus pula yang akan menolong kami di dalam melakukannya. Tuhan, kami tahu kami bisa jatuh bangun, kami tahu kami bergumul, kami tahu kami lemah. Tapi kami memiliki Allah yang setia yang menopang kami. Tuhan, tolong kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan juga menyerahkan untuk seluruh setiap kami tempat ini. Dalam studi, dalam mungkin ada pekerjaan, dalam keluarga, dalam masa depan setiap kami. Di dalam tangan Tuhan yang setia menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pencipta penebus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Samuel, kita beri tepuk tangan ya buat hambanya yang sudah melayani firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku, dan kita akan akhiri dengan doa berkat. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Berkati hamba-Mu Guru Injil Samuel Kurniajaya dan keluarga, diberkati berlimpah-limpah. Kami tahu hidupnya akan semakin berbuah banyak, hidupnya akan dipakai menjadi persembahan yang harum. Banyak orang diberkati melalui kehidupan dari hamba-Mu dan keluarga. Terima kasih Tuhan buat ibadah di hari ini. Kami merasakan, mengalami perjumpaan dengan kasih-Mu, perjumpaan dengan kuasa-Mu, dan juga perjumpaan dengan kebenaran-Mu yang menyembuhkan, memulihkan, memerdekakan, membebaskan, mendewasakan setiap kami. Dan sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan kita dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang siap hidup menjadi berkat dan melayani, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara.